Setelah kabur, pasangan suami istri Prajek Miras Oplosan di Subang, Jawa Barat ditangkap Polres Subang. Hingga kini tercatat 12 orang korban meninggal akibat menenggak miras oplosan. NN dan RH, pasangan suami istri Prajek Miras Oplosan di Kabupaten Subang akhirnya ditangkap di wilayah Bandung Barat. Setelah melarikan diri, keduanya kini resmi menjadi tersangka setelah miras oplosan mereka menelan 12 korban jiwa. Polisi menyebut keduanya telah beroperasi selama 6 bulan. Keduanya meracik miras oplosan di sebuah warung makan Lapo di Jalan Arteri Subang, Bandung, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Omset penjualannya pun mencapai puluhan juta setiap bulannya. Saat itu kurang dari 1 kali 24 jam, tim kami bisa mengamankan 2 orang tersangka yang diamankan di daerah Bandung Barat. Oke, berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi yang kami kumpulkan baik di TKP maupun kios tempat pengoplosan, 2 orang tersebut sudah cukup untuk kami naikkan ke status tersangka. Sejak kapan Komandan para tersangka ini? Kurang lebih 6 bulan yang lalu. Jadi Maret ya Pak, Maret 2023. Korban jiwa akibat menenggak miras oplosan pasangan suami istri ini pun terus bertambah. Senin malam, 1 orang lagi dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di IGD Rumah Sakit Subang. Sebelumnya RSUD Subang menyebut 11 orang tewas dalam pesta miras oplosan dengan rincian 9 tewas di rumah sakit, 1 tewas di perjalanan, dan 1 memaksa pulang ke rumah hingga akhirnya meninggal dunia. Total meninggal di kita 9 orang. Yang meninggal di perjalanan ke rumah sakit 1 orang. Jadi 10 ya. Kemudian pulang paksa 1 orang, informasi terakhir katanya meninggal. Berarti 11 orang sekarang ya? Sebelumnya Polres Subang telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Hasilnya, polisi menyita sejumlah barang bukti botol minuman keras oplosan ilegal dan jerigen besar. Saat ini masih ada korban yang masih dirawat di IGD RSUD Subang. 3 orang masih kritis dan 1 orang sudah melewati masa kritis. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Lebih lengkap perkembangan terbaru dari Subang, Jawa Barat sudah bersiap jurnalis Kompas TV Hendri Irawan. Hendri, hingga saat ini berapa jumlah korban yang meninggal akibat miras oplosan dan pasal apa yang dijerat oleh pihak kepolisian kepada para tersangka? Ya baik, Dino dan juga saudara, pihak kepolisian menetapkan pada 2 tersangka pengoplos miras N dan RH yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia ini dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 204 KUH pidana yang berbunyi barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahui yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan bersifat berbahaya itu tidak diberitahukan maka akan diancam dengan penjara paling lama 15 tahun. Dan atau pasal 146 juga pasal 140 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang ancamannya sekitar maksimal 15 tahun penjara. Hingga saat ini korban meninggal dunia akibat miras oplosan ini, seperti diungkapkan Kasat Reskrim Polres Subang, jumlah hingga siang ini korban mencapai 13 orang dan mereka sudah dibawa keluarganya masing-masing dan 1 orang sudah selesai dilakukan otopsi dan dimakamkan tadi pagi. Untuk kronologi warga yakni D dan W di wilayah Cipulus, Serang Panjang, kami di daerah Segala Herang, Subang, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Kemudian dalam pesta resepsi pernikahan tersebut diadakan pesta miras oleh beberapa teman dari mempelai pria yang kemudian pada esokan harinya para korban merasakan gejala pusing dan mual hingga akhirnya harus dirawat. Polisi sendiri mengetahui adanya peristiwa korban miras oplosan ini pada Minggu malam dan sudah ada 5 orang yang meninggal dunia hingga polisi pun melakukan pemeriksaan lebih dalam dan mengecek ke TKP. Namun lokasi di TKP sendiri sudah rusak karena diserang warga. Kemudian para tersangka N dan RH ini juga sudah melarikan diri.
para pelaku ini melarikan diri ke Bandung Barat dan dilakukan pengejaran langsung oleh pihak kepolisian sehingga kurang dari 24 jam kedua pelaku sudah bisa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Subang. Adapun dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian sejauh ini bahwa campuran yang dilakukan oleh dalam racik miras oplosan ini oleh para pelaku ini zat-zat berbahaya seperti alkohol murni sekitar 70%, kemudian zat pewarna, zat eset atau pemberi wangi terhadap makanan dan sejumlah zat-zat lainnya. Juno. Ya, Hendri, untuk saat ini berapa korban yang selamat dan juga masih dirawat dan bagaimana kondisi mereka? Ya, baik Juno dan juga saudara, hingga saat ini informasi yang kami terima dari pihak RSUD Subang, masih ada 4 orang warga yang masih dilakukan perawatan secara intensif, namun 1 orang sudah melewati masa kritis dan 3 orang lainnya masih dalam kondisi kritis. Selain di RSUD Subang, ada juga korban yang masih dalam perawatan di Puskesmas Jalan Cagak, namun kondisinya sudah membaik. Juno. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Hendri Irawan dari Subang, Jawa Barat.